Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan memanfaatkan beberapa menit ke depan ini sambil kita menunggu waktu maghrib untuk berbuka dari puasa kita pada hari ini. Kita akan manfaatkan beberapa menit ke depan untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan khusus untuk sore hari ini kita membahas pembahasan yang sifatnya tematik. Kita telah pilihkan satu tema tentang sarana untuk meraih kebahagiaan. Ketika seseorang menginginkan kebahagiaan, maka apa sebetulnya sarana yang hendaknya dia jalankan? Kira-kira yang bahagia itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi sebagai pejabat, atau yang rakyat jelata? Kira-kira yang bahagia yang mana? Yang bahagia itu yang sehat atau yang sakit? Yang sehat. Guru kami Syekh Abdul Razak Al-Abad pernah bercerita tentang seseorang yang sakit 4 tahun. Sakit 4 tahun berada di satu kamar, tidak keluar selama 4 tahun. Ketika didatangi dan ditanya bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, ternyata apa? Kata beliau, saya betul-betul dalam keadaan sangat bahagia dan saya merasa saya adalah orang yang paling bahagia di kota ini. Jadi dia merasakan bahagia yang lebih dari biasanya justru ketika sakit. Justru ketika sakit dia merasakan bahagia yang tidak pernah dirasakan saat dia sehat. Atau lebih dirasakan bahagia itu saat dia sakit daripada saat dia sehat. Ya. Maka ternyata tidak hanya yang sehat yang bahagia, tapi yang sakit pun masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Bahkan belum tentu juga yang sehat itu bahagia. Sebagaimana pula belum tentu yang sakit juga bahagia. Maka tidak ditentukan kebahagiaan itu pada saat dia miskin atau pada saat dia seorang kaya. Tidak pula ditentukan kebahagiaan itu saat dia menjadi pejabat atau sebagai rakyat biasa. Tidak pula kebahagiaan itu saat dia itu sakit, saat dia sehat ataupun saat dia sakit. Lalu bagaimana sarana untuk mendapatkan kebahagiaan? Sarana untuk mendapatkan kebahagiaan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Ya.
Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, beramal soleh, berarti apa ini? Amal yang bagaimana? Amal yang ikhlas dan mengikuti Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman. Yang beramal soleh namun dibangun di atas keimanan, maka akan kami berikan, kata Allah, kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami balas nanti di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ya, maka dari sini berarti kunci kebahagiaan itu ada pada apa? Ada pada iman, ada pada amal soleh. Ada pada iman, ada pada amal soleh, ada pada ikhlas. Ada pada orang yang betul-betul mengharapkan balasan di akhirat. Ya. Ketika yang dia inginkan adalah balasan di akhirat, meskipun dia sakit, bahagia apa tidak? Bahagia karena dia yakin bahwa kalau dia sabar, dia akan mendapatkan balasan yang besar dengan musibah yang sedang dia alami. Dia berusaha untuk sembuh, ya, tapi ketika tidak sembuh, dia akan sabar. Dia akan sabar karena dia tahu bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak akan bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berusaha untuk mencari, ya, cara bagaimana agar bisa sembuh, namun di sisi lain dia menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia tidak sembuh setelah berusaha, dia tetap bahagia. Karena dia yakin dengan apa? Usahanya dan dengan kesabarannya akan mendapatkan balasan yang sangat besar di akhirat. Dan dia akan melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Karena dia tahu bagaimana orang yang beriman itu, orang yang tahu bagaimana cara cara dia dalam hidup di dunia ini. Bagaimana dia ketika dalam kaitannya dengan urusan dunia, dia melihat orang yang ada di bawahnya, ya. Tidak melihat pada orang yang ada di atasnya. Sehingga meskipun dia sakit, dia melihat orang yang sakit juga yang ada di bawah dia. Mungkin sakitnya lebih parah, ya. Sakitnya lebih banyak. Sehingga meskipun dalam keadaan sakit, dia hatinya tetap tenang, hatinya tetap tidak resah, tidak gelisah, ya. Karena dia juga orang yang beriman dengan takdir, bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah menetapkannya maka tidak ada yang bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kunci kebahagiaan itu ada pada
keimanan, ada pada amal soleh. Semakin seseorang itu melakukan amal soleh, yang berarti dia semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yang dia inginkan hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin yang dia inginkan adalah balasan di akhirat. Ya. Semakin yang dia inginkan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia ikhlas, dia akan semakin bahagia. Ya. Karena dia mengerti bahwa akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia. Sehingga dia menjadi orang yang tidak tertipu ya, dengan dunia, dan dia bersabar ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia. Ya. Karena dia ngerti bahwa Allah yang menetapkan segala sesuatu, menetapkan rizkinya, sehingga pada saat tertentu dia tidak berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dari usahanya, maka dia tetap biasa saja. Dia tetap dalam keadaan apa? Tenang. Tidak kemudian apa bahasa sekarang? Iya, ya ini sampai kemudian stres, sampai kemudian bermacam-macam ya, keadaannya. Tidak. Ini orang yang beriman. Dan ini orang yang beramal soleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bahwa ternyata kebahagiaan itu ada pada iman dan amal soleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Karena setiap urusannya itu menjadi kebaikan. Setiap urusannya ujungnya adalah kebaikan. Ya. Ujungnya kebaikan. Jadi selalu baik. Keadaannya itu berbolak-balik, berganti-ganti. Yang namanya dunia tidak tidak satu keadaan. Dunia itu keadaannya berubah-ubah. Tapi seorang mukmin ternyata bagaimanapun keadaannya, terjadi perubahan apapun dalam keadaan dirinya, dia tetap ujungnya kebaikan. Nah, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia pun bersyukur, dan dengan syukur itulah kemudian ujungnya adalah kebaikan. Tidak kemudian dengan nikmat yang Allah berikan membuat dia sombong, ya, membuat dia angkuh, membuat dia melampaui batas. Tidak. Bahkan dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan alhamdulillah. Dia sebut nikmat-nikmat tersebut sebagai bentuk syukur. Kemudian hatinya meyakini bahwa ini datangnya dari Allah, bukan dari kekuatan dia, bukan dari kehebatan dia, tapi dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat itu dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya tadi kembali kepada amal soleh lagi. Karena seperti itulah maka dia pun menjadi orang yang mendapatkan kebaikan. Akhirnya dia bahagia. Akhirnya dia bahagia. Dan ketika sebaliknya, wa in asabathu dharra, ketika dia terkena musibah, apakah pada dirinya, apakah pada hartanya, apakah pada keluarganya, ditinggal mati oleh keluarga dekatnya, orang dekatnya, dia bagaimana? Sabara, dia sabar. Ya, fakana khairan lahu, sehingga ujungnya, bahasa sekarang endingnya itu pun apa? Bahagia. Endingnya pun kebaikan. Padahal dia dapat apa? Musibah. Tapi ujung-ujungnya tetap apa? Bahagia juga. Ujung-ujungnya dia tetap hatinya tenang, hatinya tentram. Bahkan semakin besar musibahnya, dia pun tetap sabar. Karena dia yakin bahwa ketika dia sabar, maka semakin besar apanya? Pahalanya. Semakin dia bersabar, maka dia akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujiannya, maka kalau dia semakin sabar, maka semakin tinggi kedudukannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada saat mau meninggalnya itu sampai beliau terkena sakit ya, panas, yang panasnya itu 2 kali panas yang dirasakan oleh manusia, oleh yang bukan seorang rasul. Ketika sakit menjelang wafatnya, beliau panas dengan panas yang 2 kali lipat. Yang seorang yang sakit panas itu kadang merasakan kesulitan ya. Tapi apa? Nabi SAW dengan 2 kali lipat panasnya, namun beliau tetap apa? Bersabar, karena beliau faham bahwa dengan bersabar itulah semakin apa? Tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang semakin besar dan dia bersabar, maka berarti dia akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, dan Allah menginginkan itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang amat sangat, bahkan 2 kali lipat yang dirasakan oleh manusia yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memposisikan beliau pada tingkatan orang yang paling bersabar di antara seluruh manusia. Beliau ingin mendudukan beliau pada posisi orang yang paling bersabar, fi manzilatis sabirin, pada posisinya orang-orang yang paling bersabar. Yang dengan itu dia akan mendapatkan apa? Kebahagiaan di kehidupan yang abadi. Dan dengan kesabarannya dia pun bahagia. Dengan kesabaran yang dia, atau dengan kesabaran yang ada pada Nabi SAW, atau pada siapapun yang mendapatkan musibah, pada kesabaran itulah nanti ujungnya adalah apa? Kebahagiaan. Ya. Jadi di saat dia itu mendapatkan nikmat, ujungnya adalah kebaikan. Di saat mendapatkan musibah, juga ujungnya adalah kebaikan. Dan kalau kita membaca kitab Qawaidul Arba, di sana ada tambahan apa? Kalau berbuat dosa, dia beristighfar. Ternyata pada taubat itu juga ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu ternyata ada pada taubat. Jadi kalau manusia berbuat dosa, ya itulah manusia. Jangan kemudian kita merendahkan dia. Itulah manusia. Tinggal kita menasehati, ataupun kita terjatuh kepada dosa, itulah manusia. Kita bukan malaikat. Orang yang beriman itu bukan orang yang maksum ya.
Mungkin nggak orang yang beriman berbuat dosa besar? Mungkin. Tapi orang yang beriman adalah orang yang ketika dia tahu berbuat dosa, dia sabar. Apa dia beristighfar, dia bertaubat. Dia mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik. Tapi bukan hanya lesannya ya. Lesannya mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik, hatinya menyesali. Hatinya bertekad tidak akan kembali kepada kemaksiatan itu. Nah, disitulah dia bahagia. Disitulah dia bahagia. Karena sebesar apapun dosanya, ketika dia bertaubat, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Sebagaimana pula tidak menyepelekan dosa meskipun kecil. Sebagian orang ada yang menyepelekan dosa karena apa? Cuma kecil. Ini kan cuma dosa kecil. Dosa kecil kalau terus menerus kira-kira tetap kecil atau jadi besar? Kecil tapi terus menerus. Ya tidak ada dosa kecil lagi namanya itu. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Jadi meskipun kecil jangan diremehkan. Karena kalau terus menerus itu bukan kecil lagi namanya. Jangan pula kemudian ketika dosa kecil diremehkan, Allah Maha Pengampun. Allah kan Maha Pengampun. Wahwal Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Ketika diingatkan, kamu kenapa nggak taubat dari dosa ini? Ini kan riba, ini kan judi, ini kan apa lagi? Kata dia, Allah Maha Pengampun. Kira-kira benar apa enggak itu? Berbuat dosa ketika diingatkan, jawabannya apa? Allah Maha Pengampun. Kira-kira jawabannya benar apa enggak? Gimana jemaah? Allah Maha Pengampun apa tidak? Iya, Allah Maha Pengampun, benar jawabannya. Allah Maha Pengampun, tapi bagi orang yang taubat. Allah Maha Pengampun, tapi bagi orang yang taubat. Ya. Bagi orang yang tidak taubat, ya tidak ada artinya kalau begitu. Tidak ada artinya kalau bagi orang yang ya seperti bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan bulan yang keutamaannya luar biasa. Pahalanya berlipat-lipat, balasan orang yang beramal berlipat-lipat. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mau berubah keadaannya. Bagi orang yang memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan ibadahnya. Tapi bagi orang yang tidak peduli, bagi orang yang tidak peduli, bagi orang munafik, bagi orang yang tidak meninggalkan kemaksiatan, sama saja bulan Ramadan atau di luar Ramadan sama saja keadaannya. Kira-kira ada kebaikan apa tidak bulan Ramadan bagi dia? Ya tidak ada kebaikannya. Dia mengatakan alhamdulillah saya bertemu dengan bulan Ramadan, tapi maksiatnya tetap jalan. Ya tidak ada artinya bulan Ramadan dengan bukan Ramadan bagi orang yang seperti ini tidak ada artinya. Allah Maha Pengampun tidak ada artinya bagi orang yang tidak mau apa? Bertaubat. Makanya ini pendalilan yang tidak tepat. Pendalilan yang tidak tepat ketika orang berbuat dosa diingatkan dalilnya Allah Maha Pengampun. Ini tidak tepat. Allah Maha Pengampun, ya, liman taba. Bagi orang yang taubat, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, Allah Maha Pengampun. Allah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, ya, maka dia terancam dengan siksa api neraka. Apalagi kok ya, dosanya dosa yang membatalkan keislaman. Dosanya dosa kesyirikan. Sallallahu salamah. Maka hendaknya kita banyak-banyak beristighfar. Dan ini juga menjadi sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi istighfarnya itu bukan hanya dengan lesan, sambil memikirkan dosa-dosanya. Dosa-dosanya diingat-ingat sambil astagfirullah, astagfirullah. Bukan sambil maksiat astagfirullah. Sambil maksiat astagfirullah, kira-kira gimana itu?
Kayaknya menghina lebih tepat itu. Bukan taubat itu namanya, bukan istighfar. Ambil minum khamr, astagfirullah. Itu namanya menghina. Astagfirullah itu berhenti. Astagfirullah itu berubah. Maka apa? Dia akan bahagia. Kita pikirkan dosa-dosa kita. Adapun kebaikan-kebaikan kita, udah nggak usah khawatir, sudah dicatat oleh malaikat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dipikirkan. Tidak usah khawatir, tidak akan ada yang terluput dari balasan Allah dari kebaikan-kebaikan kita. Yang kita khawatirkan adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu yang kita khawatirkan. Makanya kita bagaimanapun kita harus banyak beristighfar. Siapapun kita, jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW setiap hari apa? Beristighfar. Kita beristighfar. Tapi tadi istighfar yang sempurna itu dengan hati di samping dengan lisan. Dengan hati ikut memikirkan, dengan hati mengingat-ingat dosa-dosanya. Kemudian bertaubat, menyesal, berniat kuat untuk tidak terjatuh lagi, maka disitulah ternyata apa namanya kebahagiaan. Ya. Jadi sudah berapa ini sarana kebahagiaan? Dengan iman, dengan amal soleh, dengan bersyukur, dengan bersabar, dengan beristighfar, juga dengan berbuat kebaikan, membantu orang, menolong orang. Tapi dengan iman, yang dia inginkan adalah semata-mata ridhonya Allah. Yang dia inginkan adalah semata-mata ridhonya Allah dari apa yang dia lakukan kepada orang lain. Maka dia akan bahagia. Tapi kalau dia melakukannya tidak ikhlas, ya maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau dia melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan rasa kebahagiaan itu ada di sana. Ada saat kita itu selalu menolong orang. Ketika kita bisa membantu orang, yang kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disitulah apa namanya seseorang akan merasakan kebahagiaan. Jadi ya, ujungnya kembali kepada ikhlas, ujungnya kembali kepada ketaatan kepada Allah, ujungnya kembali kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin apa? Semakin dia akan bahagia. Meskipun dia orang yang mendapatkan dunia sedikit, dunianya dia dapat sedikit. Meskipun dia ada orang yang sakit. Ada seorang ulama, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Beliau itu menulis kitab, judulnya seperti yang kita bahas, Al-Wasilah Al-Mufidah ilal Hayati Sa'idah, atau seperti itu. Ya, atau ila Hayati Sa'adah. Jadi wasilah untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Beliau menulis kitab ini ternyata saat beliau itu sakit menjelang wafatnya. Saat sakit menjelang wafatnya, yang oleh dokter saja beliau itu nggak boleh apa? Nggak boleh baca. Dilarang untuk membaca, apalagi membuat karya. Ya, waktu yang biasa gunakan untuk membaca kitab, membaca ilmu, tidak boleh. Disarankan sama dokter jangan digunakan dulu untuk membaca apapun, untuk istirahat. Tapi secara sembunyi-sembunyi ya, tanpa sepengetahuan dokternya dia apa? Tidak bisa seperti itu. Ya, kemudian beliau menulis kitab ini, sarana menuju bahagia. Jadi ternyata di saat itulah dia menemukan kebahagiaan, dan di saat itulah dia tularkan kebahagiaan itu dalam tulisan. Berarti saat beliau sakit menjelang wafatnya, beliau betul-betul merasakan apa?
bahagia yang luar biasa, yang kemudian dia ingat dengan umatnya, dengan murid-muridnya, dengan kaum muslimin, dia tuangkan kebahagiaan yang dia rasakan pada saat sakitnya. Ternyata disitulah dia merasakan kebahagiaan karena dia memiliki sarana-sarana tadi. Karena beliau memiliki sarana-sarana tadi, memiliki ikhlas, memiliki sabar, memiliki tawakal. Ini kembalinya kepada apa? Hati, kebersihan hati. Maka ya, kebersihan hati jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita perhatikan. Kadang kita ya, yang kita perhatikan apalagi kalau lebaran itu, yang diperhatikan apa? Penampilan, ya kan. Wah, ini cocok enggak ya baju warna ini ya? Pakai baju yang ini atau baju ini, hatinya nggak pernah apa? Hatinya dilupakan itu. Yang dipikirkan penampilannya. Tidak apa-apa, bukan tidak boleh, tetapi jangan melupakan apa? Hati. Jangan melupakan ketakwaan kepada Allah. Pakaian yang sebenarnya yang baik adalah pakaian ketakwaan. Penampilannya bagus tapi bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah seseorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Ini juga saya ya menyampaikan karena harus saling mengingatkan. Ya. Artinya untuk mempraktekannya bagi saya pribadi itu sangat berat sekali. Untuk menjadi orang yang ikhlas, untuk menjadi orang tawakal, sabar itu sangat berat. Dan dahulu pernah ada seorang Nabi SAW di hadapan para sahabat, Nabi pernah mengatakan demikian, akan masuk lewat pintu ini penghuni surga. Kemudian para sahabat yang di depan Nabi SAW pun melihat ke arah pintu tadi. Siapa gerangan orang yang masuk lewat pintu itu? Ternyata orang biasa dari kalangan sahabat, tapi tidak terkenal keilmuannya, tidak terkenal apa? Sesuatu yang luar biasa pada dia. Orang biasa masuk dengan membawa sandal yang dikempit di ketiaknya, dan di wajahnya baru ada bekas air wudhu. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian duduk di dekat tiang. Besoknya Nabi SAW mengatakan lagi, akan masuk lewat pintu ini penghuni surga. Ternyata yang masuk orang ini lagi. Besoknya lagi Nabi SAW mengatakan lagi, akan masuk lewat pintu ini penghuni surga. Ternyata yang masuk orang itu lagi. Maka sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As penasaran, ini orang amalan apa yang membuat dia menjadi luar biasa. Maka kemudian dia minta izin untuk bertemu dengan dia di rumahnya dan bahkan menginap di rumahnya. Ketika menginap di rumahnya, dia tidak mendapatkan hal-hal yang istimewa dari amalannya. Akhirnya dia pun berterus terang kepada orang tadi, sebetulnya saya ini menginap di sini pengen tahu amalan apa yang engkau lakukan sampai Nabi SAW mengatakan akan masuk dari pintu ini penghuni surga. Ternyata yang masuk Anda. 3 kali Nabi SAW mengatakan, dan Anda terus yang masuk lewat pintu itu. Tapi saya tidak melihat amalan yang istimewa. Apakah ada yang kau sembunyikan dari amalan istimewa itu? Kata sahabat tadi, apa yang kamu lihat itulah saya. Tidak ada amalan yang saya jalankan dengan sembunyi-sembunyi. Itulah saya. Amalan saya seperti itu. Ini amalannya biasa. Tapi kata beliau, namun di dalam hati saya tidak ada hasad. Di dalam hati saya tidak ada dengki. Bahkan saya tidak pernah berpikiran untuk membalas dendam, untuk marah kepada orang yang menyakiti pribadi saya. Jadi marahnya itu kalau pribadi tidak marah deh. Kalau yang disakiti pribadi dia tidak marah. Mendengar jawaban itu, sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, oh itu pantas yang itu, yang kalau itu yang saya nggak bisa. Ini sahabat bilang, mengatakan saya nggak bisa kalau yang itu. Mungkin tawadhu ya. Tapi kalau kita benar-benar yang itu memang nggak bisa kayaknya.
Itu bukan hal yang mudah. Kita tersinggung saja sedikit mungkin dalam keluarga ya, mungkin berumah tangga, senggol sedikit mungkin marahnya bisa 2 hari 3 hari. Padahal urusannya urusan apa? Urusan pribadi. Nabi SAW pernah istrinya Aisyah marah di depan para sahabat sampai memecahkan apa? Nampan isi makanan karena datangnya dari istri yang lainnya, maka dipecahkan di situ. Dan Nabi tidak marah sama sekali. Nabi di depan para sahabat yang lainnya, istrinya marah sampai pecah itunya, nampannya itu. Kemudian oleh Nabi dikumpulkan lagi, tidak marah. Kemudian ada seorang salaf, saya membaca di salah satu kitab itu, dia punya ibu, tapi ibunya apa? Agak sedikit apa ya? Ada masalah di otaknya. Jadi kelakuan, perbuatannya, ucapannya itu tidak dipikirkan gitu. Sehingga ketika ulama ini sedang mengajar, tiba-tiba ibunya manggil, padahal dia sedang mengajar, ulama lagi mengajar murid-muridnya, ibunya manggil, fulan, itu ayamnya dikasih makan dulu. Kalau kita kira-kira gimana? Ustadz ngisi disuruh ngasih makan ayam. Ini bukan kalau Ustadz kalau kayak kita nggak apa-apa, Ustadz besar, Ustadz ulama, tapi disuruh sama ibunya, akhirnya dia turuti ibunya. Dia turuti karena ibunya memang kondisinya apa? Akalnya tidak sehat, ya, tidak sehat. Sehingga ketika sedang anaknya itu yang jadi ulama besar di negerinya sedang mengajar, sama ibunya dipanggil saja untuk ngasih makan ayam. Tapi dia tetap akhirnya dia keluar ngasih makan ayam. Dia lebih mendahulukan apa? Orang tuanya. Karena dia tahu bahwa keberkahan itu dengan berbakti kepada orang tua. Dia ikuti perintah orang tuanya. Adapun murid-muridnya silakan, yang mau nunggu ya silakan, enggak ya silakan. Karena ilmu itu untuk diamalkan, dan inilah saatnya mengamalkan ilmunya. Meskipun mungkin kalau kita malu ya, dalam keadaan sedang di hadapan tamu-tamu, di hadapan para murid yang sedang menuntut ilmu, para penuntut ilmu, ya. Kemudian diperlakukan seperti itu. Ala kulli hal, ini semuanya karena hati yang bersih, ya. Hati yang bersih, dan inilah yang akan dinilai nanti pada hari kiamat. Yaumatublas sarair. Pada saat akan dibuka hati, akan dinilai hati manusia. Maka disitulah kebahagiaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pada iman, ada pada amal soleh, ada pada ikhlas, ada pada amalan-amalan hati, pada sabar, pada bertaubat kepada Allah, ada pada bertawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita ya, untuk bisa semakin perhatian kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa terus ya, melakukan wasilah-wasilah, sarana-sarana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dari apa? Dari bulan Ramadan yang kita jumpai pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bertemu dengan seluruh hari-hari yang ada di bulan Ramadan ini dalam keadaan kita semakin baik amalannya, dalam keadaan kita semakin memperhatikan hati kita, dalam keadaan kita semakin ikhlas, semakin khusyuk dalam sholatnya, semakin takut berbuat maksiat, semakin mengingat dosa-dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
Barangkali ini sudah mendekati waktu maghrib, mudah-mudahan sudah mencukupi dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.